Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dan atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat berserta salam senantiasa kami curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, siapa sih yang tidak ingin hidupnya bahagia? Pasti semua menginginkan kebahagiaan. Namun masih banyak yang salah dalam memaknai arti bahagia tersebut. Ada yang mengatakan hidup akan terasa bahagia ketika kita memiliki banyak harta. Ada yang mengatakan hidup akan terasa bahagia pula ketika kita memiliki jabatan yang tinggi. Benarkah? Namun, bagaimana dengan seorang pedagang atau petani yang masih mengais rezeki? Apakah mereka tidak pantas untuk bahagia? Dan bagaimana dengan para pejabat yang sudah memiliki banyak harta, namun sisa usianya berada pada penjara? Maaf, mungkin karena perbuatan dia yang korupsi. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 tips kunci bahagia. Teman-teman, bahagia itu mudah kok, cuman dengan kita mensyukuri, sabar, dan selalu sertai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, benar. Yang pertama, sabar. Serumit apapun masalah yang kita miliki, hadapi dan bersabarlah, dan memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, surat Al-Anfal ayat 46. Yang seperti ini kurang lebih bacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa athi'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fataghshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berbantah-bantah yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu, alangkah baiknya kita untuk bersabar hingga mencapai titik kebahagiaan tersebut. Dan tips yang kedua yaitu bersyukur. Pada hakikatnya, nikmat Allah sangatlah banyak, sehingga kita tidak dapat menghitung-hitungnya dengan nominal yang kita ketahui. Seperti yang dijelaskan pula dalam surat An-Nahl ayat 18, yang artinya seperti ini. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin yang dirahmati Allah, hidup memang tidak akan pernah cukup, tapi rasa cukup sangat bergantung pada bagaimana kita memaknainya. Dan yang terakhir ialah bersyukur. Maaf, yang terakhir ialah selalu sertakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sesibuk apapun kegiatan yang kita lakukan di dalam dunia ini, ingat ada Allah yang selalu menanti kita. Jangan kalian campakkan Allah Subhanahu wa taala untuk urusan-urusan yang masih bisa kalian tunda. Seperti makan atau beraktivitas yang menurut kita kurang bermanfaat. Maka dahulukanlah sholat dan selalulah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, sadar gak ketika kita di posisi yang dimana benar-benar kayak
hidup itu nggak berarti, hidup itu melelahkan, sehingga kita mengambil keputusan untuk berpikir mengakhiri hidup kita. Nauzubillah min dzalik. Jadi teman-teman, cara kita mengakhiri hidup untuk meninggalkan masalah itu sangat-sangat salah. Lantas bagaimana cara yang benar? Ialah berserah diri, sholat, berwudu, dan berdoalah, memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada tempat perlindungan terbaik kecuali Allah. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama membenahkan diri. Dan pada kesempatan Ramadan kali ini, insya Allah saya dan teman-teman semuanya bisa lebih memperbaiki diri. Dan teruslah bersemangat untuk selalu berpositif thinking. Dan yang paling penting ialah tersenyum. Karena ketika kita tersenyum, kita akan memberikan kebahagiaan untuk diri kita dan orang lain. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas diri kita untuk saling memperbaiki diri kita dan berserahlah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.